Selamat datang lagi di channel Fata Angka Raja. Kali ini kita akan berada di segmen misteri. Cerita misteri ini dapat kiriman dari saudara, sebut saja namanya Samin. Dia seorang pekerja di suatu perumahan sebagai security. Ceritanya ini dialami sekitar tahun 2015-an, tepatnya saat dia sedang keliling untuk mengawasi komplek. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like, share, and subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Samin, salah satu nama security di komplek perumahan. Dia bekerja sudah lebih 15 tahun di komplek tersebut. Dan ini adalah pengalaman yang paling seremnya yang dialami, benar-benar serem. Samin hari itu dapat shift malam, di mana ia bertugas pukul jam 8 tepat. Seperti biasa, sebelum berangkat, Samin melakukan persiapan barang-barang apa aja yang harus dibawa, dari makan, minum, rokok, dan senter. Sebelum berangkat kerja, Samin pamit dulu kepada istrinya. Ma, Papa berangkat dulu ya. Samin pamit kepada istrinya. Iya Pak, hati-hati. Pada hari itu Samin pun tidak menaruh curiga apa-apa karena tidak ada firasat yang aneh-aneh. Pukul 6:30 Samin berangkat ke perumahan tersebut. Setengah 8 tiba di komplek. Samin mempersiapkan pertukaran shift antara security yang tadi dan security shift malam. Ia mengisi data dan membuat laporan. Temennya pun berkata, Wih, teka malam nih. Hati-hati tuh. Di rumah nomor sekian, rawan penampakan. tapi Samin nggak menanggapi dengan serius. Samin berkata, Alah, itu mah gak apa-apa. Sudah biasa kali. Lagian kan cuma kosong doang, apa salahnya sih? jawaban Samin pun seakan-akan sombong dan seakan ia meremehkan. Temennya pun hanya bilang, Wih, jangan kayak gitu. Ntar kamu dinampakin bau rasa lu. mereka pun hanya ketawa-ketawa kecil untuk meredakan ketegangan. Pukul 8 pun tiba, akhirnya Samin bertugas menjaga komplek. Dia sudah mulai berkeliling komplek dan melihat suasana komplek untuk memastikan aman. Saat Samin melewati salah satu rumah yang kosong, Samin memiliki firasat yang enggak enak. Dan di mana rumah tersebut sempat mereka bicarakan tadi bersama temannya. Tapi di situ Samin tidak ada hal apa-apa. Samin tetap fokus untuk menjaga komplek dan keliling untuk memastikan komplek tersebut aman. Samin memiliki firasat yang enggak enak. Dan di mana rumah tersebut sempat mereka bicarakan tadi bersama temannya. Tapi di situ Samin tidak ada hal apa-apa. Samin tetap fokus untuk menjaga komplek dan keliling untuk memastikan komplek tersebut aman. Pukul 10 malam pun tiba, yang dimana ada tukang nasi goreng masuk. Terus Samin bilang ke tukang nasi goreng, Pak, kalau lewat rumah saya itu hati-hati. Tadi kata teman saya rumahnya serem, ada penampakan. Katanya sering suka ada penampakan, katanya kalau orang lagi pikiran kosong. tukang nasi goreng pun menjawab, oh rumah yang itu.
Sama sudah biasa Pak, karena suka ada ngintip di atas jendela. Samin mendengar pun agak takut. Dia seakan-akan tidak percaya dengan perkataan tukang nasi goreng tersebut. Akhirnya tukang nasi goreng pun masuk ke komplek dan berjualan. Dan tepat pukul jam setengah 12 malam, Samin pun keliling lagi untuk memastikan komplek aman. Dan inilah titik di mana dia mengalami kejadian misteri. Saat melewati rumah tersebut, Samin menggunakan sepeda yang dia kayu. Jadi rumah tersebut tuh di dekat jalan buntu ya. Jadi ini rumah, ini jalan buntu. Jadi kalau Samin lewat pasti dia selalu muterin gitu. Nah, saat dia muterin, tiba-tiba ada yang manggil dia. Mas, Suara perempuan yang memanggil dia seakan-akan ingin menyapanya. Dalam hati Samin pun berkata, jangan lihat dan jangan lihat. Tapi karena suara tersebut memanggil terus, akhirnya Samin pun mau gak mau melihat sosok tersebut. Dan apa yang terjadi? Samin melihat sosok tersebut di depan pagar dengan rambut panjang dan muka pucat. Sosok yang dilihat Samin itu wujudnya seram sekali. Perempuan berambut panjang, berbaju putih yang kusam, dan memiliki muka yang pucat dan mata merah. Betapa kagetnya Samin saat melihat sosok tersebut, dan Samin hanya bisa mengucapkan doa-doa dan zikir-zikir yang dia hafal. Perempuan tersebut pun tertawa kepada Samin. Betapa kagetnya Samin saat melihat sosok tersebut, dan menggoes sepedanya sekencang-kencang mungkin sampai dia terkencing-kencing. Tapi saat dia sadar, Samin masih berada di posisi tersebut, tepatnya di samping pagar rumah tersebut. Dalam hati Samin berpikir, tadi saya udah gue sampai jauh. Kenapa pas saya sadar, saya masih di tempat di rumah tersebut dan masih dilihatkan oleh sosok tersebut. akhirnya Samin pun meminta mohon maaf. Maaf, jangan ganggu saya. Saya hanya bertugas di sini. Sosok tersebut hanya ketawa-tawa layaknya hantu perempuan. Setelah Samin melihat sosok tersebut, akhirnya sosok tersebut makin lama menghilang, dan Samin pun mulai lari menuju pos untuk mengamankan diri. Lalu Samin cerita ke temannya. Gila, gue dijegrokin sama Mbak Kunti. Ini gue sampai terkencing deh. Pas gue sepeda, gue seolah-olah udah jauh loh. Tapi pas gue sadar, ternyata gue masih di depan rumah tersebut. Dengan kondisi panik, pucat, dan karena bau kencing, Samin harus tetap menjaga komplek. Lalu temannya bilang, lah kan tadi bukan udah jelasin sama si Tono, keluar rumah itu angker, kamu yang hati-hati, jangan iseng makanya. Samin pun akhirnya percaya dengan kondisi rumah tersebut. Memang rumah tersebut memang terkena angker di antara warga-warga komplek. Banyak warga komplek ketika pulang sendirian melewati rumah itu, dia selalu melihat ada sosok yang melintang di atas jendela. Tapi saat dia kembali, sosok tersebut hilang. Semenjak kejadian tersebut, Samin tidak berani menengok ke rumah tersebut jika harus keliling malam. Dan jika ada suara yang memanggil, dia akan menganggap bodoh amat, karena dia trauma dengan kejadian hal tersebut.
Ya, cukup dari sini cerita dari narasumber kita yang bernama Samin. Terima kasih telah mengirim ceritanya ke email saya. Untuk kalian yang memiliki cerita horor atau pengalaman misteri, silakan kirim ke email saya. Yang emailnya pun saya cantumkan di deskripsi bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.